Kak Febi sehat. Gimana Kak Jul? Kak Febi sehat ya. Padat Alhamdulillah acaranya itu. sehat. Sebentar, Sip. saya share. Oke, terima kasih untuk kehadirannya kakak-kakak semuanya. Kita eh, pada malam hari ini akan melakukan sesi pembelajaran bersama atau belajar bersama secara tatap maya dengan melaksanakan 2JP yaitu 90 menit. Ya, sekitar nanti jam 9 kurang 5 menit lah kita selesai. Jam 9 kurang 5 menit terkait dengan pengenalan teknologi dan simulasi LMS diseminasi atau tampilan LMS pada fasilitator nanti kakak-kakak semua seperti itu. Suara saya bisa didengar, Kak Meta? Kayaknya kedengaran nggak suara saya? Dengar Kak? Oke, Jelas. soalnya kayaknya Oke. tadi dengerin di mana gitu Kak Meta saya lihat. Oke, oke, untuk sesi kali ini tujuannya adalah pengenalan LMS diseminasi. Waktu 2JP 90 menit seperti itu. Terus untuk yang pertama, memahami peran fasilitator dan admin kelas pada LMS diseminasi. Yang kedua, memahami dan mampu mempraktekkan cara memfasilitasi dalam LMS. Yang ketiga, mampu memahami cara perekaman time spent seperti apa. Begitu ya kakak-kakak ya. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, untuk agenda kegiatannya, hari ini yang pertama peran fasilitator dan admin kelas pada LMS diseminasi itu waktunya 5 menit. Terus pengecekan akun, kendala login, dan navigasi modul itu 10 menit. Terus untuk simulasi masuk LMS praktik itu 10 menit. Praktik cara memfasilitasi dalam LMS itu 40 menit. Alur perekaman time span itu 20 menit, terus pusat bantuan dan admin kelas itu 5 menit. Jadi totalnya 90 menit. Masih semangat ya Kak Muhtaram ya? Semangat, oke. Seperti biasanya untuk kesepakatan bersama yaitu menyalakan kameranya, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat untuk bertanya dan klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan. Ini jadi juga saya sampaikan permohonan maaf saya beberapa hari ini saya kurang optimal karena di prodi saya di S2 Penjas ini sekarang akreditasi. Jadi hari ini saya jemput asesor itu dari Padang sama dari Medan, asesor perguruan tinggi. Terus ini baru selesai ngantar ke hotel, asesor, terus langsung masuk ke kelas ini. Ini pun belum pulang, masih di kampus. Habis ini langsung gladi bersih di ruangan untuk persiapan besok asesmen lapangan. Terus juga besok Luar biasa. siap. Jadi semangatnya saya yakin sama dengan teman-teman guru juga saat akreditasi kan kakak-kakak ya. Mesti Betul Kak. persiapannya juga totalitas seperti itu. Jadi mohon pengertiannya bila mana 2 hari ini saya kurang maksimal dalam menemani kakak. Seperti itu. Oke, Kak Yul semangat ya Kak Yul ya. Semangat Kak, semangat Kak. Tenang aja Kak. Ya, Kak Febi aja semangat kok, tenang aja. oke. Siap Kak Yul. Selanjutnya, di sini peran fasilitator dan admin kelas pada kelas desiminasi. Saya yakin kakak-kakak familiar dengan LMS yang sering kita gunakan. Hanya saja nanti kakak-kakak berubah secara tugas dan tanggung jawab. Biasanya kakak-kakak sebagai peserta, nanti kakak-kakak di sini
bertugas sebagai fasilitator. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan antara peserta dan fasilitator. Kalau pengunggahan, nah itu dilakukan oleh peserta. Tapi kalau fasilitator mungkin lebih ke arah penilaian seperti itu. Ya, oke. Kerangka desainnya dalam proses pembelajaran melalui tatap maya dan tatap muka, di sini adalah blended learning, dengan menggunakan prinsip andragogi, inquiry, dan reflektif. Seperti itu. Untuk pelaksanaan asinkron itu 25%, yaitu belajar mandiri di LMS, seperti yang kakak-kakak lakukan. Terus juga mengimplementasi di kelas atau sekolah. Itu adalah belajar melalui asinkron. Terus juga pembelajaran tatap maya ini dilakukan selama 35%, yaitu terkait dengan elaborasi pemahaman, belajar bersama rekan guru PJOK. Ini adalah pelaksanaan pembelajaran tatap maya. Terus yang ketiga itu pembelajaran tatap muka itu sebanyak 40%, yaitu terkait dengan penguatan materi, spesialisasi PJOK, terus juga simulasi materi yang perlu praktik itu adalah pembelajaran tatap muka yang sudah kita laksanakan di Bandar Lampung saat itu. Materi dan aktivitas pelatihan mendorong penguasaan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini yang akan dilakukan atau kerangka desain kakak-kakak nanti saat melakukan pembelajaran atau desiminasi. Seperti itu. Oke. Apakah kakak-kakak bisa memperhatikan siapa saja dan apa perannya dalam proses pembelajaran tatap maya dan asinkron? Agar agar berjalan dengan lancar dan optimal. Kira-kira jawabannya seperti apa ini? Mungkin Kak Zul mau menjawab nih dari pertanyaan ini, Kak Zul. Apakah Kak Zul bisa memperhatikan siapa saja dan apa perannya dalam proses pembelajaran tatap maya dan asinkron agar berjalan dengan lancar dan optimal? Kira-kira. Ya, menurut saya yang berperan siapa saja itu tentunya peserta sendiri Kak, peserta dan apa ya kita kita sebagai peserta ini akan saling saling berkolaborasi, saling memberikan umpan balik pada tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh teman yang lainnya Kak. Oke. Gitu. Jadi dari sudut pandang peserta seperti itu ya Kak ya. Jadi ada Ya Kak. kolaborasi antara peserta satu dengan peserta yang lain untuk memberikan umpan balik, memberikan tanggapan seperti itu atas mungkin apa namanya pekerjaan atau tugas yang sudah dikerjakan. Seperti Sing itu ya Kak bengkel, Zul. bengkel wonge jenenge Ahyan. Kak Habib. No, bengkel wong. Oke. Dari Kak Mutaro mungkin ada tanggapan dari pertanyaan ini Kak Mutaro? Ya, baik Kak Febi. Jadi kalau menurut saya ketika kita melakukan apa namanya, yaitu memang kita harus memperhatikan ya siapa saja yang ada di dalam ini kan seperti ruang kelas ya Kak Febi ya sebenarnya. Tetapi secara apa namanya secara online lah. Tetapi artinya kita bisa memperhatikan bagaimana ada yang memang apa sedang ibaratnya itu sambil nyambi gitu Kak, kan ada itu. Kita perhatikan. Kemudian siapa saja yang berperan tentunya sama dengan Kak Zul tadi, ya semua peserta yang ikut di sini dan juga kita. Artinya memang supaya asinkron itu berjalan dengan lancar dan optimal itu ya kita memang harus memperhatikan ya terutama alur Kak, alur. Jadi ketika misalkan harus mengerjakan tugas kan gitulah. Itu harus kita perhatikan betul dan mungkin ketika mendekati due date itu mungkin ya harus kita apa ya kita harus perhatian gitu loh Kak, harus perhatian
dengan hal itu. Mungkin cara kita supaya tidak terlalu membebani mungkin ya dengan kita lewat ketua kelas dan sebagainya kan mungkin seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Kak Feby ini luar biasa ketika karena saya juga sebelumnya punya fasil gitu loh. Tapi memang beda gitu loh. Artinya kami juga dari ketua kelas itu sangat perhatian dan kayaknya kalau bagi peserta itu lebih enak dibilangin ketua kelas. Kalau langsung fasilnya itu kayaknya gimana gitu gitu. Gitu Kak Feby. Oke, terima kasih Kak Muhtarom. Jadi memang kalau nanti perannya yang pertama tadi banyak dijelaskan terkait dengan peserta ya. Jadi kalau peserta saya yakin ada kolaborasi, terus juga antara peserta yang satu dengan yang lainnya, terus ada juga umpan balik tadi yang sudah disampaikan. Tetapi di sini nanti juga ada peran fasilitator tadi tambahannya dari Kak Muhtarom. Cuman ini seperti apa kira-kira nih? Nanti rencananya kakak-kakak semua nih saat menjadi fasilitator saat pembelajaran apa namanya tatap maya dan asinkron ini seperti apa kira-kira ini? Coba saya perlu tanggapan Kak Meta. Kalau sebagai peserta sudah oke, saya lihat sudah oke, tapi sebagai fasil nanti seperti apa nih rencananya? Menurut Kak Meta, nanti seperti apa Kak Meta ini akan lakukan? Suaranya masih belum terdengar Kak Meta? Mikrofonnya bermasalah. Saya lepas saja Kak sepertinya. Oke. Kalau menurut saya untuk asinkron ya Kak ya tadi Ah, kalau menurut saya nantinya saya sebagai fasilitator itu ketika ada asinkron mungkin saya lebih ke memperhatikan percakapan atau memperhatikan peserta eh, saat asinkron. Jadi mereka kan di situ diminta untuk bertukar pengalaman di dalam asinkron itu tadi ya Kak. Nah, mungkin kalau saya sebagai fasilitator itu memperhatikan pengalaman-pengalaman dari peserta itu tadi, Kak. Jadi biar saya juga apa bisa belajar dari pengalaman-pengalaman dari asinkron yang sudah dilakukan oleh peserta itu tadi, Kak. Menurut saya gitu sih, Kak. Oke, terima kasih. Ini tanggapan dari Kak Meta nanti saat menjadi fasilitator ini. Sekarang saya pengen dengar dari Kak Prahas ini. Nanti saat Kak Prahas menjadi fasilitator ini, perannya saat melaksanakan proses pembelajaran tatap maya dan asinkron ini rencananya mau seperti apa ini Kak Prahas? Baik Kak Feby, jadi sebenarnya karena nanti sepertinya rencananya akan sesuai wilayah, jadi kemungkinan kita akan sudah tahu bagaimana personalisasi dari peserta. Kalau misalnya memang jadi sekota sendiri, paling enggak sudah punya gambaran, dan tentunya ketika kita sudah tahu personalisasi dari peserta, mungkin lebih bisa apa ya Kak ya, mungkin untuk lebih membangun suasana lebih hidup. Karena biasanya kalau kita belum kenal semua dari peserta itu kan ya mungkin selain berbicara tentang yang sudah ada di LMS ataupun materi, kita bisa mengkaitkannya dengan hal lain yang mungkin bisa kita bangun komunikasi lebih bagus. Nah, selain itu secara teknis, jadi ini termasuk hal teknis ya Kak Feby. Saya kan pakai Chromebook ini kayak gini nih. Tidak menginstal Zoom. Oke. Saya ini hanya bisa melihat 1, 2, 3, 4, 5 di layar. Sedangkan ketika pengen melihat yang lainnya harus view-nya harus saya geser-geser. Nah, ini yang kalau di tampilan Zoom-nya Kak Feby kira-kira bagaimana Kak itu sebagai fasil itu? Kalau sama saja sih seperti itu.
geser juga ya. Makanya memang apa namanya, ini kita sebagai fasil itu saat tatapma ya juga harus sambil bergerak-gerak mencari Oh ya, itu seperti Kak. Karena itu. kalau apa namanya Google Meet itu lebih fleksibel Kak, karena saya terbiasanya dengan Google Meet kebetulan. Kita Oh, bisa melihat view-nya jadi banyak kan. Jadi bisa lihat semuanya dalam satu layar. Tapi kalau Zoom ini karena saya juga nggak pakai aplikasi, entah kalau pakai aplikasi ternyata bisa melihat. Saya pikir kemarin begitu, kenapa Pak Kak Febi bisa lincah sekali melihat si ini teman-teman yang nggak aktif itu. Ternyata harus geser-geser juga ya. sama. Nah ini berarti merupakan hal teknis yang nanti perlu persiapan juga gitu Kak. Oke. Nah, ini yang sebenarnya perlu kakak-kakak apa namanya pelajari dan apa ya disiasati sih. Jadi untuk proses pembelajaran tatap maya ini bagaimana nih, teknisnya seperti apa, terus bagaimana untuk apa namanya komunikatif dengan peserta yang lain itu harus mempelajari sistem yang ada sih yang dia mungkin yang menggunakan Zoom. Kalau saya malah familiarnya dengan Zoom, Mas Pras, Kak Prahas. Kalau Google Meet itu saat share screen, sebenarnya saya itu kesusahan karena munculnya pas saat share screen itu semuanya. Orangnya nggak kelihatan. Jadi kayak saya itu ngobrol sama layar saja dengan PPT. Tapi kalau Zoom, saya masih bisa ngobrol dengan, di sini ada beberapa, mungkin ada 3 ya peserta ya. Jadi nanti tinggal digeser-geser ke bawah, dicari nih siapa yang on cam, siapa yang off cam. Ini biasa sambil cari-cari apa namanya, lihat-lihat kakak-kakak dalam proses pembelajarannya sih. Seperti Iya, itu oke. Kak Fahad. Kalau Google Meet ini Kak, maaf. Biasanya saya pecah layar jadi 2. Jadi Oh, satu layar tab, satu layar untuk Google Meet. Jadi kita tetap bisa mantau total. oh gitu. Jadi memang Terus ya. gitu Kak. Jadi memang itu kebiasaan sih Kak Prahas. Nanti kalau memang sebenarnya dari BGP itu memberikan fasilitasnya Google Meet yang premium. Tapi saya sebenarnya kurang nyaman dengan Google Meet. Makanya saya menggunakan Zoom yang ada di kampus saya dengan cara apa namanya untuk bikin breakout room-nya. Ya kan kalau di Google Meet itu Ya, di Google Meet nggak bisa ya. kalau Google Meet ini namanya BOR. Oh ya, BOR. Nanti sistemnya BOR ada. Itu yang sebenarnya saya agak pusing. Padahal nanti ngasih pembelajarannya itu pakai Google Meet. Nanti tapi sambil, kalau premium bisa per ya berarti ya Kak ya. kalau premium bisa BOR. Jadi Ya. seperti halnya Zoom. Kalau Zoom kan bisa merekam, bisa buat breakout room. Di Google Meet pun kalau yang premium dia juga bisa buka BOR namanya. Terus juga bisa ngerekam. Itu Kak Prahas. Oke. Selanjutnya, di sini adalah peran fasilitator dan admin kelas pada kelas diseminasi. Nah, sebenarnya ini admin kelas ini juga sangat penting sekali. Ya kan? Penting sekali. Di sini tugasnya seorang admin kelas yaitu pengecekan pengumpulan tugas peserta. Yang kedua, pengecekan dan penilaian kinerja fasilitator. Yang ketiga, pengaturan due date dan item. Memantau dan menarik data nilai di LMS, admin, dan dashboard. Terus penarikan data time spend untuk pembayaran fasil. Terus troubleshooting untuk fasil dan peserta. Nah, ini siapa namanya ini putranya Kak Prahas ini? Maaf Kak, ini Gak apa-apa, mau tampil aja dari tadi Kak. santai, Maaf santai. ganggu. Oke, jadi ini sebenarnya tugas admin itu juga sangat besar sekali. Makanya saat mungkin teman-teman kemarin ada kesulitan dalam mengupload, terus juga ada keterlambatan dan sistem sudah ditutup, makanya selalu saya serahkan ke admin dulu. Karena yang mengatur due date itu adalah si admin, bukan saya.
Seperti itu. Jadi saya nggak bisa ngatur due-date-nya, terus buka tutup sistem itu nggak bisa. Nanti kakak-kakak sebagai fasilitator tuh hanya bisa menilai saja. Kita pun nggak boleh menambahkan menambahkan sistem-sistem yang baru itu nggak usah. Sekiranya bingung mendingan tanya, jangan menambah ataupun mengurangi yang ada di sistem karena kebanyakan itu adalah coding-coding lah. Coding-coding. Kalau codingnya itu ada satu huruf aja yang hilang, otomatis akan rusak semua. Akan merubah sistem. Jadi harapannya nanti ikutin apa yang sekiranya nanti ada kendala, koordinasi dengan admin kelas. Seperti itu, kakak. Oke. Selanjutnya, kakak-kakak nanti yang bertugas sebagai fasilitator, yaitu akan menautkan link sesi sinkronus. Nah, sebenarnya saya itu selalu menautkan link sesi sinkronus. Tapi kadang-kadang kakak-kakak sering peserta itu pengennya langsung dapat linknya. Benar nggak? Nah, makanya sebenarnya bukan apa-apa. Ini Betul. tugas fasilitator sebenarnya. Jadi tugas fasilitator itu ya itu nanti membuat link Zoom-nya atau membuat link Google Meet-nya. Nanti setelah itu linknya itu akan ditautkan pada LMS. Sehingga nanti kakak-kakak yang sebagai peserta itu tinggal klik aja untuk join yang ada di link LMS itu. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tugas sebagai fasil. Yang kedua, melakukan penilaian semua kegiatan peserta. Ini juga akan dilakukan oleh seorang fasil. Yang ketiga, mendampingi dan mengajar untuk pembelajaran daring, tatap maya, dan tatap muka. Selanjutnya, memastikan peserta sudah mengumpulkan semua tugas. Nah, ini yang makanya kemarin sering saya kejar-kejar itu bukan apa-apa, karena memang di saya pun ada tagihan. Tagihan ini, peserta ini masih berapa persen sudah mengumpulkan. Oh, peserta ini ternyata sudah 100% mengumpulkan. Oh, peserta ini belum. Makanya kemarin sampai alhamdulillah bisa mengelis siapa yang sudah mengumpulkan sudah mengumpulkan tugas dan siapa yang belum mengumpulkan tugas seperti itu. Oke. Yang selanjutnya tugas fasilitator yaitu mengisi dan menautkan pranala rekaman sinkronus atau time span. Nah, nanti kakak-kakak juga makanya pada saat melakukan pembelajaran seperti ini, saya selalu merekam kegiatan proses pembelajaran tatap mayanya. Nanti hasil rekamannya itu akan ditautkan pada pranala rekaman sinkronus di time span. Seperti itu. Kalau kakak-kakak di sini sudah pernah melakukan perekaman pada Zoom? Sudah? Pada Google Meet sudah pernah, Kak. Sudah Kak Zoom, Oke. zaman daring Kak. Di Zoom sudah pernah. Kalau di Google Meet sudah pernah? Sudah Belum. pernah. Oke. Belum. Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Nah, ini Pernah. perlu nanti sambil belajar nih. Bagaimana nanti menggunakan Google Meet, bagaimana nanti menggunakan Zoom untuk proses merekamnya. Seperti itu. Terus kakak-kakak juga harus mempelajari nanti bila mana kakak-kakak menggunakan sebentar, saat menautkan link sinkronusnya. Berarti kakak-kakak kan membuat sebuah link Google Meet atau Zoom ya. Nah, ini bisa dipelajari lagi karena pada saat membuat link Zoom atau link Google Meet itu biasanya ada beberapa pilihan. Betul nggak kakak-kakak? Pilihannya apakah rapat itu dilaksanakan sekarang atau penjadwalan schedule, ya kan?
schedule meeting atau apa. Nah, ini harus dipelajari. Biasanya kalau saya itu menggunakan schedule meeting. Nah, nanti direncanakan pelaksanaan pembelajaran tatap mayanya pukul berapa. Itu berarti kakak-kakak di situ menggunakan schedule meeting pembuatannya. Jadi merencanakan waktu rapat atau proses pembelajaran itu pukul berapa dan posisinya di mana. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu mengisi penilaian kinerja dan kuesioner. Ini juga harus dilakukan oleh kakak-kakak. Jadi bagaimana cara penilaian kinerja kemarin sudah disampaikan. Ya, intinya 80% proses penilaian itu menggunakan rubrik. Jadi tinggal kakak-kakak sesuaikan dengan rubrik penilaiannya saja. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Oke. Selanjutnya adalah simulasi LMS. Oke ya. Pengecekan akun. Nah, di sini kita bisa lihat dulu pengecekan akun untuk mengakses LMS. Kakak-kakak sudah pernah masuk di sini kan ya? Sudah pernah belum? Sudah masuk di sini ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, jadi ini udah nggak perlu terlalu banyak dipelajari. Ini intinya mau masuk ke akun kakak-kakak yang sudah dibuat, yang sudah digunakan untuk membuka PMM atau kunjungi Google guru.kemendikbud.go.id /akun. Di sini pilih menu akun lalu lihat nama dan email pengguna. Catatannya, yang pertama, jika Anda tidak dapat mengakses kelas pelatihan, silakan cek apakah akun yang masuk ke LMS adalah akun yang terdaftar untuk mengakses program atau bukan. Jadi tolong perhatikan dan pasti kakak-kakak sudah menggunakan ini. Untuk mengakses atau masuk ke LMS ini adalah menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Seperti itu. Seperti biasanya kakak-kakak yang digunakan. Yang kedua, apabila akun yang digunakan telah sesuai, namun Anda tidak bisa masuk, silakan hubungi admin atau lapor kendala ke Pusat Bantuan LMS PMM. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Kak. Oke. Cuman kemarin mau tanya, Kak. Kemarin itu kan sebenarnya mungkin udah ada yang tanya di grup besar terkait dengan nanti calon phasil yang ikut PPG. Oke. Karena LMS-nya kan sama-sama pakai PMM. Dan PPG itu juga LMS-nya di PMM. Nah, ini saya juga belum tahu, belum terjawab itu pertanyaannya. Apakah nanti ketika masuk ke LMS yang di PMM kita dimenangkan oleh PPG-nya, fitur PPG atau bagaimana, ini yang belum terjawab. Benar. Kalau untuk akun PMM-nya PPG, karena saya kan juga dosen PPG ya, Kak Prahasya. Jadi saya menggunakan, kalau saya menggunakan dua. Jadi yang untuk PKG PJOK itu saya menggunakan akun Gmail. Akun Gmail, tapi yang PPG itu saya menggunakan akun kampus atau email febi.kurniawan@unsika ya, pakai AC-ID. Itu saya yang gunakan. Jadi mungkin bisa dipecahkan di situ yang pertama. Terus kalau yang saya lakukan saat menjadi dosen PPG itu juga sebenarnya akun PMM-nya berbeda masuknya. Jadi kayak ini. Jadi nanti Kak Prahas kalau yang PPG nanti masuk loginnya ke
apa namanya loginnya ke yang PPG. Nanti kalau yang PKG berarti masuk ke PKG, jendela yang PKG. Oh, ada dua ya Kak nanti. Ada dua. Nanti contohnya bisa kita lihat di Oh, siap. selanjutnya ini Kak Prahas. Siap. Oke ya. Nanti sambil pelan-pelan lah, karena kan kita sama-sama pengguna ya. Jadi nanti bisa sharing lah. Saya pun juga nggak apa namanya masih juga belajar sih menggunakan LMS ini. Oke. Ini terkait dengan kendala login yang pertama. Yang pertama tidak terdaftar, maaf. Ya, ini tidak terdaftar di LMS. Kendala login yang pertama tidak terdaftar di LMS. Yang pertama, perhatikan beberapa catatan berikut untuk course atau pelatihan yang tidak terdaftar di LMS. Poin pertama, apabila email Anda salah atau berbeda dengan akun yang telah didaftarkan, silakan dengan pilih opsi masuk dengan akun lain dan masuk menggunakan akun yang terdaftar. Intinya menggunakan akun yang didaftarkan lah. Seperti itu ya. Poin yang kedua, apabila Anda masih belum dapat mengakses LMS, mohon klik bagian hubungi pusat bantuan lalu kirimkan laporan kendala Anda. Nah, nanti kalau masih pusing-pusing lagi, pengen lebih cepat, tanya admin kelasnya. Nanti akan dibantu. Intinya seperti itu. Oke? Pokoknya kalau kendala di LMS, silakan koordinasi dengan admin kelas. Oke ya? Yang kedua, perhatikan beberapa catatan berikut dengan pelatihan yang tidak muncul di LMS. Jika Anda sudah masuk LMS namun tidak menemukan diklat yang sesuai, pilih menu akun dan cek jika akun tidak sesuai atau klik logout. Poin kedua, setelah logout dari LMS, pastikan Anda juga keluar dari PMM, klik tautan guru.kemendikbud.go.id akun dan klik keluar lalu keluar akun. Seperti itu. Intinya kita tetap menggunakan akun yang kita daftarkan. Jadi untuk peserta yang memang menggunakan ID atau akun PMM ini ada beberapa, contohnya ikut PKG, ikut PPG, ini juga harus diingat nih akun yang buat PPG mana, buat PKG yang mana gitu, seperti itu. Oke. Kendala login menggunakan Chromebook. Nah, ini yang tadi disampaikan Kak Prahas ya. Oke. Ini kendala login menggunakan Chromebook. Ya. Di sini nanti kakak-kakak lihat di aplikasi. Terus di poin kedua itu klik Merdeka Mengajar. Pada Chromebook, pilih menu pengaturan atau setting, klik menu aplikasi. Poin kedua, pilih aplikasi Merdeka Mengajar dan Anda akan melihat tampilan seperti berikut ini. Ya, berarti diklik di sini, nanti akan keluar tampilan seperti ini dan lanjut klik di Merdeka Mengajar. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, poin yang ketiga, pada bagian membuka link yang didukung, silakan klik pilihan buka di browser Chrome. Terus yang keempat, buka browser peramban pada laptop Anda, lalu masuk ke laman lms.guru.kemendikbud.go.id untuk login. Oke. Tampilannya nanti seperti ini. Link yang didukung seperti ini. Terus buka di browser Chrome. Kasih tanda di sini. Seperti itu. Oke. Kita mulai navigasi modul. Kayaknya
eh, ini kita mulai pelajari navigasi modul aja. Kalau masuk ke akunnya sudah pada bisa kan ya? Oh, biasanya belajar kok dengan Sudah, menggunakan Kak. LMS kan pasti bisa pasti. Sudah, Ini, Kak. Ya. ini tadi permasalahan untuk masuk di akun saja. Ini Dewi Rahmarani ini Kak Aang kayaknya. Anu tuh murid baru tuh Kak, Oh, murid murid baru. baru. Oke, mikrofonnya masih dimatikan itu Kak Aang. Oh ya, mohon maaf Kak. Dikonfirmasi. Oke, di rename ya Kak ya. Siap. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke navigasi modul. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ini untuk tutorial dulu ya kakak-kakak ya. Sebenarnya nanti kita bisa lihat yang punya saya. Tampilan dashboard utamanya seperti ini. Yang punya kakak-kakak semua sudah keluar belum ini? Sudah, Kak. Sudah Kak, 3 Sudah ya? malah. Saya belum, Kak. Sudah, Kak. Yang belum Kak Kurniawan, atau siapa lagi? Oh, saya sudah Kak itu, ada 3 kok. Yang belum. Saya belum, Kak, saya. Kak Kurniawan, Mungkin. siapa lagi? Nunggu sah, Kak. Oke, yang belum, Kak Kurniawan, silahkan nanti langsung komunikasi dengan admin ya Kak ya. Adminnya siapa ya, Kak? Yang di grup, nanti coba tanyakan ke Kak Meta. Oh, siap, Kak, siap. Oke ya. Sip. Pokoknya kalau ada kendala dengan LMS, langsung koordinasinya ke admin saja. Ke Gitu. Meta. Oke. Iya. Ini nanti Termasuk bentuknya seperti ini kakak-kakak. Udah dilihat lah pasti sama kakak-kakak semua. Bentuknya 01 LMS Praktik PKG PJOK 2024. Yang 02 tetap sama judulnya, cuman materinya aja yang berbeda. Setelah berhasil masuk, terdapat 2 course atau kelas yang perlu diakses dalam proses pembelajaran pembekalan calon pengajar praktik. Yang pertama, course LMS Praktik 01 ini diakses untuk melakukan peran aktivitas sebagai fasilitator. Oke. Untuk yang kedua atau course LMS Praktik 02 diakses untuk melakukan peran aktivitas sebagai peserta. Jadi ini untuk yang 01 ini nanti kakak-kakak bisa bernavigasi perannya sebagai fasilitator. Sedangkan untuk 02, ini 01 ini sebagai fasilitator, 02 ini sebagai peserta. Nanti silakan bernavigasi, berselancar di LMS yang digunakan. Oke, coba saya lihatkan di tempat saya, punya saya. Oke, my akun, salah. Oke, bentuknya seperti ini yang punya saya, Kak. Bisa dilihat? Belum, Bisa Kak. Belum, Kak. Oke. Jadi ini yang apa namanya? Ini yang LMS Praktik 01 nanti digunakan sebagai fasilitator. Ini LMS Praktik untuk 02 ini sebagai peserta. Ini kemarin saya gunakan ini kelas ini sebagai pembekalan luring calon fasilitator kemarin saya. Terus ini adalah course atau kelas PKG PJOK A2 Lampung. Nah, ini yang saya gunakan untuk pembelajaran PKG PJOK yang ada di Lampung. Di laptop saya belum terlihat, Kak Pebi. Hah? Belum berubah, Kak. Belum? Iya, belum terlihat. masih tampilan slide yang tadi. Belum berubah, Kak. Saya sudah berbui-bui ternyata belum ter-share screen. Oke, biasa. Ini adalah kendala pada pelaksanaan tatap maya. Besok juga kayaknya kita ngalami loh. Iya, sama. Izin nanya Kak, kalau perbedaannya, Oke. tadi kan 02 itu kan sebagai peserta, 01 sebagai fasil, sedangkan ada lagi
saya pemahamannya gini, peserta itu maksudnya gimana Kak? Kita sebagai peserta ketika dengan kelas dengan Kak Febi, bukannya itu kan kelasnya tadi yang PKG PJOK kelas 3 ya. Hmm. Nah, yang 02 itu apa Kak? Nah, Maksudnya sebagai peserta gimana kita? ini nanti ini untuk proses pembelajaran kita saja ini Kak Prahas. Jadi sebenarnya ini kan prosesnya sudah dilakukan oleh kakak-kakak semua kan, yang sebagai peserta Saat ini saat ini. sebagai peserta. Cuman ini untuk merimain kembali, untuk diskusi kita, untuk menguji cobakan, untuk uji coba. Seperti itu. Tapi lebih banyaknya mesti akun LMS yang 01 sebagai fasilitator. Ini menggunakan ini. Nah, nanti perbedaannya pasti ada. Yang pertama terkait dengan tugas fasilitator yaitu menilai. Kan seperti itu. Memberikan umpan balik. Nah, ini tugasnya fasilitator itu. Jadi nggak ada tugas untuk mengunggah tugas itu nggak ada. Nanti kalau saya ada link untuk mengunggah tugas, nanti tugasnya saya yang mengumpulkan. Kan tidak. Nanti tugasnya sebagai penilai. Nah, nanti kakak-kakak pun mesti nanti akan oh bentuknya yang sebagai fasilitator kayak gini. Ternyata saya nggak bisa membuka untuk penilaiannya, tapi saya bisa melihat hasilnya. Kayak gitu ya Kak Prahasya. Oke. Ini untuk akun yang punya saya ya kakak-kakak ya. Jadi yang saya gunakan tuh ini untuk proses pembelajaran. Tapi untuk simulasi LMS prakteknya ini menggunakan ini. Ini adalah LMS yang untuk fasilitator, ini yang untuk peserta. Seperti itu. Silakan nanti sambil mencoba-coba ya kakak ya. Oke, kita lanjutkan share screen untuk PPT-nya. Nah, belum berubah. Oke. Selanjutnya ini kita masuk. Kakak-kakak bisa sambil nyoba ya kak ya. Sambil nyoba-nyoba boleh ya. Nanti kakak-kakak sambil mencoba. Perpindahan course atau kelas ini. Nanti kakak-kakak silakan masuk untuk kelas 01. LMS Praktik PKG PJOK 2024. Nanti kakak-kakak klik di sini. Nanti akan ke sini posisinya. Akan muncul ke sini. Bentuknya seperti ini. Saya yakin kakak-kakak juga sudah sering menggunakan, nanti masuk ke bar yang ini. Oke ya. Oke, nanti bentuknya masuknya di sini. Apabila Anda ingin berpindah ke course lainnya, setelah masuk ke salah satu course, silakan klik menu dashboard. Ya kan? Dan Anda akan kembali ke laman awal untuk memilih course yang diinginkan. Ini ya, ini diklik di dashboard ini. Nah, kalau udah diklik di dashboard ini berarti kakak-kakak udah masuk ke course-course yang lain tadi. Ada pilihannya course 1, 2, ya kan? Praktek itu tadi atau saat pelaksanaan PKG PJOK. Oke. Selanjutnya, perpindahan course di sini. Apabila Anda ingin berpindah ke course lainnya, setelah masuk ke salah satu course, silakan klik menu dashboard dan Anda akan kembali ke laman awal untuk memilih course yang diinginkan. Oke, saya yakin teman-teman di sini kakak-kakak sudah sering lakukan. Kalau pengen kembali ke kelas yang lain, silakan klik dashboard. Tampilannya akan seperti ini. Silakan untuk memilih kakak-kakak mau masuk ke kelas yang mana. Seperti itu. Oke.
Di sini kita akan melakukan atau untuk pertama kali masuk di halaman beranda kelas, akan muncul notifikasi undangan untuk bergabung selanjutnya, klik exit. Nah, ini kalau pertama kali baru masuk, silakan untuk mengeklik exit atau menerima. Seperti itu. Oke ya. Selanjutnya, di fitur dan menu LMS secara umum, di sini adalah praktik 01, praktik PKG PJOK 2024 kelas penyegaran. Ini adalah informasi nama kelas dan course-nya. Terus menu utama di LMS berisi tentang beranda, semua modul. Nah ini yang ada di sini nih, LMS-nya. Nilai, rubrik, file, daftar kuis, diskusi, pengumuman ini ada di sini. Sedangkan untuk tools dalam LMS berisi tentang akun, dashboard, course, kalender, inbox, help ini ada di sini. Seperti itu. Oke. Informasi nama kelas dan course itu ada di sini posisinya. Kursor saya kelihatan nggak? Oke, di sini nanti. Nanti course-nya di sini LMS ada strip 2 1 ada 3 1 2 3 01 underscore LMS underscore praktik underscore PKG PJOK dan selanjutnya. Bentuknya seperti ini untuk informasi nama kelas dan course-nya. Pastikan Anda sudah masuk ke kelas yang tepat dengan melihat pada informasi di bagian kiri atas LMS. Jika Anda masuk ke kelas yang salah, hubungi admin kelas atau fasilitator pemandu Anda. Seperti itu. Oke. Untuk menu utama LMS untuk fasilitator, ini nanti bentuknya ada di sini, posisinya ada beberapa menu utama di LMS yang bisa diakses untuk memudahkan proses belajar Anda. Ini dari semua modul, peserta, daftar tugas, page, sampai dengan pengaturan. Seperti itu. Oke. Di sini adalah tools dalam LMS. Ini toolsnya, ini posisinya di sini ada akun, admin, dashboard, course, kalender, inbox, dan help atau bantuan. Tools dalam LMS berisi terkait dengan yang pertama itu akun. Digunakan untuk mengubah pengaturan akun, notifikasi, dan mengakses konten bersama. Yang B, dashboard, ini berisi terkait dengan halaman utama course yang sedang peserta ikuti. Yang C, course halaman utama course yang sedang peserta ikuti. Kalender di sini adalah kalender kegiatan peserta selama rangkaian pembekalan atau BIMTEK menggunakan LMS. Terus yang E itu inbox, pesan masuk dari rekan atau satu kelas, dan F itu help, tautan ke halaman bantuan. Seperti itu. Oke. Halaman utama beranda, di sini ada beranda merupakan halaman utama yang berisi informasi terkait dengan course atau kelas Anda. Pada halaman beberapa juga akan muncul pintasan dan to do. Nah, seperti ini nanti. Ada di sini. Ada halaman yang muncul terkait dengan ini. Oke, sampai di sini. Silakan buka laptopnya dulu sambil saya istirahat bentar ini.
karena berbui juga nih kalau dari tadi sampai sekarang saya menyampaikan terus. Silakan buka akunnya 3 menit. Coba bernavigasi sampai di sini dulu. Silakan. 3 menit. Kak Praha sudah buka akunnya? Sudah, baru nyoba-nyoba ini, Kak. Oke. Sampai di Terutama, dulu nih Kak. Dipelajari sampai di tapi oh iya, 01 LMS praktik PKGPJOK 2024 kelas penyegaran. Sampai course dulu nih. Saya sebentar istirahat biar nggak berbuih. Oke. Sudah semua? Sudah saya, Kak. Oke. Oke, jadi ini ada untuk isi webnya seperti ini, LMS-nya. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk short atau pintasan dan to do. Pintasan di LMS dan fitur to do yang bisa diakses di halaman utama. Yang pertama adalah lihat aktivitas pelatihan. Berisi pintasan pesan, diskusi, atau nilai Anda di dalam LMS. Yang kedua, itu lihat kalender pelatihan. Ini berisi kalender sesuai dengan jadwal kelas Anda. Nah, ini. 2. 3. Lihat notifikasi pelatihan. Ini berisi pengaturan notifikasi, menyalakan atau mematikan notifikasi LMS melalui pintasan ini. Sedangkan untuk to-do LMS berfungsi sebagai pengingat modul dan tugas yang perlu Anda akses atau kerjakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Fitur ini terletak di bagian kanan LMS dan berurut sesuai modul atau tugas harus diselesaikan segera. Nah, ini biasanya di sisi kanan kita yang ada bentuknya seperti ini adalah pengingat. Apakah ada tugas yang belum di upload atau belum dikerjakan. Nah, ini biasanya muncul di sini. Oke. Selanjutnya. Tampilan modul. Menu semua modul ini berisi modul-modul, tugas, dan aktivitas yang perlu dipelajari atau dikerjakan sepanjang course berlangsung atau kelas berlangsung. Anda bisa menemukan informasi-informasi penting terkait modul pada halaman ini. Oke, jadi kakak-kakak bisa melihat nanti diklik modul di sini akan keluar halaman ini. Pasti kakak-kakak juga sudah familiar dengan ini. Seperti itu. Betul ya Kak Prahasia? Sudah familiar dengan ya? lebih familiarnya pakai Google Classroom. Oh, oke. Oke, sebentar. Kelas ada sidang.
Oke. Selanjutnya, ini adalah tampilan modul. Nah, klik tutup semua untuk memudahkan Anda dalam navigasi per topik. Oke. Saya tutup dulu nih. Kita coba dengan akun saya ya. Ini share screen dulu. Silakan kakak-kakak sambil bernavigasi ya, belajar ya. Ini kita gunakan akun saya yang LMS Praktik PKGP juga ini. Oke. Oke, seperti ini. Nah, harusnya di sini ada tagihan-tagihan di sini. Nah, di sini akun bisa seperti biasa. Nanti semua modul di sini. Oke, ini modulnya. Ini bahan pendukung pembelajaran bagi fasilitator. Nah, mungkin kakak-kakak di sini ada nggak ini aku apa namanya link ini? Ya, Kak. Ada nggak di akunnya kakak Kak Praha sebagai peserta? Ada, Kak. Bahan pendukung pembelajaran bagi ini ada? Ada. Enggak. Maksud saya di akun peserta bukan akun. Oh, nggak ada Kak, kalau akun peserta nggak ada. Iya, Nah, nggak ada akun peserta. bukan pas simulasi ini. Iya, ya, nggak ada, Kak. Ya. Jadi ini adanya saat kakak-kakak sebagai fasilitator. Jadi kalau diklik di sini, nanti akan masuk ke Google Drive. Nah, nanti ini tinggal open, bisa dicek. Ini materi-materi kakak nanti sebagai fasilitator. Oh, mau pakai PPT-nya. Tinggal klik di sini, udah download. Kakak-kakak pun udah punya kan sekarang jadinya. Nah, materi-materi semuanya itu sudah ada di sini. Silakan. Rencana moderasinya ada, PPT-nya ada. Udah, proses pembelajarannya tinggal kita menggunakan modul, kita menggunakan PPT, kita menggunakan moderasinya, bahan bacaan juga sebagai fasilitator ada, video PPT 1.3 dan 2.4 ada, udah lengkap. Tinggal belajar di situ sebagai fasil. Enak ya Kak Prahas ya? Apa nggak dari kemarin, Kak? Ya kalau dari kemarin nanti keenakan nanti belajarnya. Nanti nggak ngikutin proses. Baru buka kali ini saya, Kak. Oh, ternyata ada. Kan ini dibukakan saat kakak-kakak udah mau jadi calon fasilitator, makanya udah mulai dikasih. Seperti itu. Oke ya, sudah bisa dibuka ya, sampai di sini bisa ya? Bisa, Kak. Besok nanti bisa di-download. Cuman saran saya sampaikan, ini jangan diberikan kepada peserta. Ya, nanti kalau udah diberikan ke peserta ya udah nggak kakak-kakak nggak usah ngasih materi, udah suruh baca sendiri aja PPT-nya kalau kayak gitu. Nanti nggak ada proses pembelajaran secara tatap maya nanti. Yang ada asinkronus saja ya kan? Oke, jadi gitu ya kakak-kakak ya. Oke. Ini, aduh, sebentar. Ini saya close. Ini kembali lagi. Oke. Ngajar dulu ya. Ngajar. Iya. Siapa? Di rektorat. Oke. Ini bentuk modulnya seperti ini. Sampai bawah. Ini seperti biasa kakak-kakak semua yang sering gunakan. Kamu taruh kayak gini ya. Sebagai peserta pun bentuk tampilannya seperti ini ya. Iya, betul Kak, seperti itu. Nah, cuman yang nggak ada, ini mungkin Tadi Pak.
Bentar. Nah, daftar hadir tatap maya ada nggak penilaian? Coba Kak, Enggak, daftar yang hadir. kemarin Kak Muhtarom sebagai peserta. Bukan. Nggak ada Kak, nggak ada kayaknya Kak. Nggak ada Kak, nggak ada. Nggak ada. Jadi saat kakak-kakak sebagai peserta ini nggak ada pasti. Oh, Cuman ya, ini ada, Kak. adalah akun kakak-kakak sebagai fasilitator. Nah, nanti ada akun penilaian kehadiran dan partisipasi. Daftar hadir tatap maya, dan daftar hadir tatap muka, berbagi bukti karya, penilaian partisipasi sesi pembelajaran tatap muka ini ada. Oke ya. Oke. Ini sudah. Oke. Saya lanjut PPT-nya. Kak, coba Kak tanya dulu sebentar Kak. Boleh. Mangga. Saya kayaknya kemarin itu di LMS yang peserta ini itu ada penilaian fasilitator. Oke. Tapi itu tak buka belum ini Kak, belum ada apa ya anunya masih belum ada yang perlu di ini gitu loh. Masih Belum kosong ada kayaknya. maksudnya. Iya. Besok kayaknya mulainya. Mulai besok kamu, mulai tanggal 28 baru dibuka. Oh, terlalu Sampai semangat. kecepatan. Hebat emang. Lampung Timur Kak, lain emang. Kak Joko, Sabar, Kak, Muhtarom sabar. kan udah buru-buru pengen nilai saya. Betul itu Kak. Kamu emang Ya, mau menilai. maksudnya nih mumpung ya Pak, mumpung bagus dulu Kak. Jangan sampai nanti terakhir oh enggak. Siap, Tanya aja Kak. siap. Saya nanti jangan sampai jadi kayak ini ya, jadi Grab ya. Jangan lupa kasih bintang 5 gitu ya. Oke, itu just kidding. Silakan untuk penilaian ini kepada kakak-kakak semua. Oke, Siap. saya lanjut. Oke. Oke ya, ini ya udah pada paham ya, sampai di sini dulu ya. Sebenarnya nanti sambil bernavigasi, sambil cari-carilah. Saya yakin teman-teman paham. Oke, ini adalah tampilan modul. Ya, tampilan setelah melakukan klik tutup semua. Nah, nanti Anda bisa mengembalikan tampilan awal dengan klik lihat semua. Ya, jika ingin membuka detail satu topik saja, klik langsung topik tersebut. Nah, ini nanti bisa diklik di sini, nanti akan keluar beberapa submaterinya. Seperti itu. Nah, ini seperti yang punya Kak Muhtarom saat menjadi peserta juga kayak gitu ya Kak Muhtarom ya. Oke, Iya jadi Kak, seperti itu. nggak usah dijelaskan panjang lebar pun udah paham lah ya. Insya Allah yang itu paham Kak. Oke. Selanjutnya, tampilan alur pembelajaran. Dalam alur pembelajaran, Anda ada beberapa kegiatan. Kegiatan sinkronus dengan tanda hijau. Lingkaran warna hijau. Aktivitas ini berisi link kegiatan secara virtual. Nah, jangan lupa nih, di kakak-kakak juga biasanya ada kan tanda lingkaran hijau ini? Kalau saya Kak, pengalaman saya, ini kan saya pakai Chromebook ini. Kalau pakai Chromebook ada hijaunya Kak. Tapi ketika saya buka pakai laptop, itu nggak ada. Oke. Nggak tahu kalau yang lain. Ada punya saya tetap ada Kak. Oh, Ada Kak, ada. Ada. Oh, laptopnya Kak. Agak kuning tapi. Belum lunas cicilannya berarti. oke, mungkin tampilan terkait dengan apa namanya perangkat yang ini ya, yang digunakan mungkin ya. Iya betul Kak. Oke, jadi familiarnya biasanya seperti ini. Ada lingkaran warna hijau. Nah, di sini nih, di lingkaran warna hijau ini berarti kakak-kakak akan melakukan kegiatan sinkronus. Pembelajaran tatap maya. Nah, kalau kakak-kakak sebagai fasilitator, nanti kakak-kakak di sini diklik,
Nah, menautkan linknya nanti di sini. Seperti itu. Oke? Oke ya. Oke. Selanjutnya. Memahami alur pembelajaran tatap muka dan asinkron melalui simulasi LMS praktik. Yang pertama, kakak-kakak akan diberikan akses LMS praktik. Ini sudah langsung saya suruh tadi. LMS ini bukan merupakan LMS yang akan dipakai pada saat kakak-kakak berperan menjadi fasilitator diseminasi. Ini merupakan LMS untuk latihan simulasi saja. Jadi tadi yang 01, 02 itu untuk latihan saja. Nanti saat kakak-kakak melakukan diseminasi, sebagai fasilitator akan dibuatkan akun lagi. Seperti itu. Yang ketiga, kakak-kakak akan bermain peran sebagai fasilitator dan peserta sesuai dengan aktivitas pada sesinya. Oleh karena itu, ikuti instruksi dari fasilitator pada saat melakukan simulasi praktek. Oke, coba saya cek. Jadi ini sebenarnya tadi yang saya suruh kepada kakak-kakak. Coba untuk bernavigasi di LMS-nya tadi. Ya, sudah dibukakan ya? Kak Muhtarom udah buka kan ya? Sambil buka ya? Sudah, Ini, Kak. Langsung ini saya terbuka. sudah muncul juga, Kak. Oke, sip. Kalau sudah sambil bernavigasi, kakak-kakak di LMS 01 tadi yang perannya sebagai fasilitator. Oke, ini adalah masuk melalui platform Merdeka Mengajar. Silakan bersimulasi. Ini saya membukakan saja. Oke, akunnya kakak-kakak sudah punya. Oke, Sudah bisa akses, Kak. bentar. Oke, silakan coba kakak-kakak bersimulasi dulu ya. Kakak-kakak sebagai fasilitator sama sebagai peserta tadi. Buka dua-duanya, 01 dan 02. Silakan waktunya 5 menit aja cukup. Silakan sambil saya tunggu. Waktunya 5 menit sampai pukul 8:30. Nah, nanti untuk melanjutkan sampai halaman 88 ini 25 menit, agak cepat ini saya. Silakan sambil bernavigasi sebentar. Kalau sudah cukup, saya lanjutkan. Cukup. Bisa, Kak. Oh, cukup ya? Oke, kalau udah cukup, kita lanjutkan saja ya, daripada waktunya habis ya. Siap, Kak. Bentar. Oke. Oke ya, berarti kakak-kakak sudah paham sampai di situ ya. Saya yakin sudah paham. Sudah mulai, Kak, mulai Cuman paham. Kak Kurniawan saja yang mungkin belum ada ya Kak Kurniawan ya. Sudah tadi katanya, Kak. Sudah, Kak, sudah. Sudah, Saya sudah ini juga sudah jelajahi juga, Kak.
Oke, sip. Kalau sudah, berarti kita lanjutkan. Tuh, ini kok agak susah. Oke, praktik cara memfasilitasi dalam LMS. Oke. Berikut beberapa aktivitas memfasilitasi dalam LMS yang akan dipelajari. Ini dengan yang pertama melihat progres peserta. Nanti bisa di checklist, mengecek hasil tes awal dan akhir, membuat dan mengubah tautan diskusi virtual, memberikan umpan balik forum diskusi, memberikan umpan balik kuis survei. Oke. Ini yang pertama adalah kita akan view progress. Atau di sini, silakan kakak-kakak masuk ke melihat view progress peserta. Di sini silakan kakak-kakak masuk ke course atau kelasnya. Ya. Nah, nanti kan di sini berarti kalau masuk ke sini, masuk di mana nih? Masuk apa ini? Kalau tampilannya seperti ini masuk di mana nih? Yang di sini, masuk yang apa nih? Hasil Kak. Ya, fasil. Masuk fasil, tapi di sini adalah klik yang semua modul. Saya coba sambil tek-tekan, kakak-kakak coba mempraktekkan ya. Biar sekalian langsung praktek. Setelah itu, klik view progress. Oke. Lanjut. Nah, ini bentuknya nanti akan seperti ini. Ini modul progress for demonstrasinya. Peserta yang belum selesai mengerjakan semua tugasnya, nah akan terlihat di sini. Tinggal diklik. Daftar nama pesertanya juga ada di sini. Kayak kemarin kalau KA belum mengerjakan, berarti kelihatan di sini, Kak. Iya Kak. Oke. Nah, nanti Ayo AA. Sabar sabar. Oke, modul progress. Nanti peserta yang sudah selesai mengerjakan semua tugasnya nanti akan terlihat seperti ini. Oke. Sudah dicoba? Diklik satu-satu Kak ya. Misal demo student 1 dilihat komplit gitu. Terus nanti Dicek aja, jangan dilihat semua, simulasi aja satu aja, Kak. Tapi kalau secara praktek, iya. gitu. Contoh Habib diklik gitu. Belum gitu ya. Seperti terus itu. nanti Muhtaram sudah. Oh gitu ya Kak. Siap. Pak Yuda belum terkirim gitu ya. Ternyata lupa upload Pak Yuda. Klik kosong. Oke, aman. Untuk Oke ya, pengalaman. lanjut ya. Lanjut Kak. Lanjut Kak. Ini mengecek hasil tes awal dan akhir. Nah, ini untuk mengecek hasil tes awal dan akhir. Perhatikan dengan cermat di sini kakak-kakak. Ketika tiba waktu pengerjaan tes awal dan tes akhir, batas durasi waktu pengerjaan akan dihitung mundur. Biasanya ada waktunya ya, itu kakak-kakak ya. Peserta dapat berpotensi tidak menyadari adanya durasi waktu pengerjaan yang berlaku. Rekomendasi kepada peserta untuk yang pertama, fokus pada saat mengerjakan tes awal dan tes akhir. Yang kedua, tidak sedang multitasking atau mengerjakan hal lain dalam waktu bersamaan. Jadi fokus. Baru mau tes awal ataupun tes akhir. Yang ketiga, menginformasikan bahwa hitungan waktu berjalan mundur akan terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Jadi kalau sudah mengerjakan jangan sampai keluar ataupun terhenti nanti sambil jalan-jalan mengerjakan tugas-tugas yang lain. Itu jangan. Penting apabila terjadi case tertentu yang menyebabkan peserta perlu mengulang mengerjakan tes awal atau tes akhir,
Sebagai fasilitator, Anda diberikan hak untuk menimbang dan memutuskan apakah akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta atau tidak. Anda dapat mempertimbangkan apakah case yang terjadi beserta alasannya layak untuk diberikan pengecualian. Jika peserta akan diberikan kesempatan unggah ulang, silakan fasilitator koordinasi dengan admin kelas agar dibantu diberikan item tambahan. Nah, makanya kemarin tugasnya fasilitator dengan admin itu biasanya saling komunikasi untuk approve atau apa namanya, admin itu minta minta persetujuan dulu dari fasilitator. Disetujui nggak ini untuk diperpanjang atau mengerjakan tugas yang memang sudah terkunci kemarin seperti itu. Tapi fasilitator pun juga setelah memperbolehkan juga tidak semata-mata langsung terbuka, karena yang membuka yang ada di LMS itu adalah admin kelas, seperti itu. Oke. Ini adalah bentuk mengecek tes awal atau tes akhir peserta. Bentuknya seperti ini, tinggal klik, nanti akan masuk di sini. Nanti akan masuk di sini. Oke. Silakan Kak Kurniawan mau tanya? Iya Kak, izin nanya Kak. Boleh. Itu untuk fasilitator ada due date-nya juga nggak ya Kak? Kalau untuk penilaian ataupun yang bagaimana gitu Kak? Sebenarnya kalau due date penilaian itu biasanya di penilaian akhir. Tapi biasanya fase perpindahan dari modul. Seumpama dari modul 1 pindah ke modul 2. Itu segera diselesaikan tuh untuk penilaian modul 1 sebelum masuk ke modul 2. Modul 2 mau masuk modul ketiga, itu pun juga harus diselesaikan dulu modul 2, baru masuk ke 3. Seperti itu, Kak. Tapi Oke, siap. alangkah baiknya, ini yang paling telat ya, saya omongin yang paling telat. Tapi alangkah baiknya dan sebaiknya setelah si peserta itu mengupload atau mengerjakan tugas, segera untuk diberikan umpan balik atau diberikan penilaian. Seperti itu. Tapi selambat-lambatnya yaitu tadi, Kak. Gitu ya, Kak Kurniawan ya. Ya, siap Kak. Itu yang saya sampaikan, selambat-lambatnya seperti itu. Tapi jangan sampai yang paling lambat. Kalau bisa setelah mengerjakan, nanti habis itu diberikan umpan balik, itu alangkah baiknya seperti itu. Oke, lanjut. Ini bentuknya seperti ini, nanti ini tes awal, pilih aktivitas di tes awal atau tes akhir. Nah, nanti bentuknya kan biasanya seperti ini ya Kak ya. Nah, nanti setelah itu, nanti ada 3 pilihan atau 4 ini. Ada tiga. Quiz statistik, moderatis quiz, sama speed grader. Yang pertama adalah quiz statistik. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, nanti ada quiz summary atau kesimpulan ya, rangkuman. Quiz statistik digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta terhadap materi yang telah diajarkan. Hasil kuis membantu fasilitator mengetahui sejauh mana peserta menguasai konsep yang dipelajari. Jadi nanti akan muncul kayak gini di menu kuis statistik. Nanti masuknya kuis summary. Nanti bentuknya kayak gini. Skornya, high score, low score, nah, nanti ada. Dia masuk di kategori mana, terus waktunya berapa. Oke. Mau coba silakan sambil dicoba untuk kuis. Nggak usah lama-lama, sebentar saja 2 menit. Semua peserta dapat mengakses itu. Silakan masuk ke kuis atau tes awal. Masuk tadi yang kuis statistik. Peserta dapat mencoba fitur progres dan melihat tes awal. Tes akhir
Terus juga fasilitator akan melakukan pemantauan dan memberikan umpan balik selama sesi praktik aktivitas. Silakan sambil praktek. Kalau ada kendala, silakan bisa ditanyakan. Oke. Tanya Kak, Silakan Kak. tadi pertanyaan dari Kak Kurniawan itu tentang fasil ada due date-nya enggak. Nah, terus saya coba-coba lihat di rubrik ini Kak. Kalau di rubrik kok tidak ada yang berkaitan dengan telat mengerjakan. Kalau misalnya telat mengerjakan, ada peserta yang telat, ya. Peserta yang telat mengerjakan itu penilaiannya bagaimana Kak? Karena kalau dilihat di rubrik kok nggak ada yang poin itu tadi. Jadi gini, makanya sebenarnya tadi kalau peserta telat mengerjakan, itu sebenarnya tidak ada dalam rubrik. Tapi biasanya ya seperti dosen atau guru lah. Batas pengumpulan besok. Kayak gitu aja. Kalau besok sudah tidak mengerjakan, berarti kan nggak ada tuh dalam rubrik. Oh ini seumpama ngumpulinnya telatnya lama. Oh ini tepat waktu. Nah ini cuman ada pertimbangan tadi yang disampaikan. Itu catatan penting tadi Kak. Ini apakah boleh untuk mengerjakan dengan pertimbangan ataupun tidak diperbolehkan. Nah ini adalah fasilitator yang kalau tega-tegaan ya nggak dibolehin. Tapi kalau saya kemarin yang saya lakukan karena saya juga proses membantu sampai saya ayo kerjakan. Walaupun telat silakan, pokoknya kerjakan. Seperti itu ya Kak Prahas ya. Terima kasih Kak. Oke. Tapi harapannya bagaimana kakak-kakak nanti bisa memotivasi peserta untuk bisa mengerjakan tepat waktu, bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu ya. Oke. Ini saya agak cepat, saya lanjutkan, tapi saya mau simulasikan sebenarnya ini. Disimulasikan nggak ini kira-kira? Dikit aja ya. Iya, Kak. Kalau proses, sebentar. Sedikit aja. Saya, mana ini? Oh, bukan ini. Oke. Jadi gini kakak-kakak, saat tes awal seumpama mana ini tes awal. Ini setelah 1.6 itu ada tes awal ya. Nah, ini klik tes awal. Oke, nah ini harusnya ada tadi itu sama. Nah, nanti ini gitu. Nah, ini adalah contoh nih Kak. Jadi nanti akan ketahuan nih untuk tes awalnya nilainya kakak-kakak itu berapa di sini. Nanti bentuknya di sini. Nanti setelah itu kakak-kakak berikan komen. Komennya di sini diklik. So, Mama, terima kasih, Basya. Terima kasih sudah mengerjakan lah bahasanya. Tinggal submit. Ini berikan umpan baliknya seperti itu. Kalau tes awal nanti biasanya di sini udah keluar sendiri angkanya. Kita nggak tes awal dan tes akhir itu by system. Jadi nanti yang menilai langsung sistem. Ini nilainya berapa? Jadi kita hanya memberikan sebuah umpan balik aja. Gitu ya. Oke? Oke, Kak. Sebentar. Ini selanjutnya seumpama saya semua modul, saya kasih contohnya aja bila mana ada ini ya, refleksi. Nah, kita kan harus menilai tugas kakak-kakak nih. Nah, ini menilai tugas nih, melakukan sebuah refleksi.
kakak-kakak peserta ini kan melakukan sebuah refleksi. Kita nilainya itu di sini. Ada tulisan speed grader. Teman-teman juga sering pakai ini kan? Ini diklik. Nanti pas pada saat melakukan penilaian. Nah, nanti tugasnya seumpama demonstran, biasanya di sini ada tulisan yang pertama. Kak Muhtarom. Ini Kak Muhtarom ini ini mengerjakan tugas apa enggak? Kalau mengerjakan berarti komplit. Kalau enggak berarti apa? Bisa incomplete. Atau excuse. Nah, tapi kalau sudah nah, ini mana ini? Nah, kalau dia mengerjakan berarti komplit. Setelah dia mengunggah, mengerjakan, kasih umpan balik di sini. Kak Muhtarom dari apa tugasnya bagus ya, tugasnya bagus, seumpama seperti itu. Silakanlah memberi komentar nanti di sini umpan baliknya. Gitu ya. Siap Kak, siap. Ada pertanyaan? Untuk nilai itu kan tadi kalau yang tes itu kan sudah sistem Kak ya. Tapi kayak misalkan refleksi itu kita yang ngasih nilai Kak. Nah, nanti ada bentuknya yang seperti ini, ada nanti yang bentuknya ada yang lain Kak. Nanti coba saya carikan ya. Angka itu ada nggak Kak? Angka Ada, gitu. nanti seperti rubrik. Coba saya carikan dulu Kak. Contoh ya. Seperti habis itu Kalau nggak saya langsung coba. ke kelas kita aja loh Kak. Ya, ambil contoh salah satu dari kita aja buat contoh nggak apa-apa. Itu menyesatkan Kak. Jangan-jangan menyesatkan itu. Nanti kelihatan nilainya. Nggak apa-apa. Lulus semua Triknya Kak Yudo pengen lihat. Gagal. Nilainya Pak nanti nggak Yuda boleh dilihatin ya, menyesatkan. Kak. Sebentar. Saya harus cari ininya soalnya. Soal yang tulis jawaban di bawah itu ya Kak ya. Iya Kak Asa yang ada komennya itu loh. CC itu kemarin. Nah iya di tadi itu Kak di 23 kalau. Sebentar ya. Nah. Nah, sama ini komennya. Harusnya ada yang berbeda nanti. Coba saya cari dulu ya. Sama semua. Sebentar. Harusnya nggak sama semua dengan kayak gitu. Ada yang berbeda harusnya. Jangan-jangan kita nggak boleh nilai, cuman ya enggak gitu. Beda kan Ini antara mau lihat rubrik atau gimana Kak? Maksud saya yang lihat rubrika. Itu bisa tadi direfleksi, saya coba juga nih Kak, bisa direfleksi. Sudah misalnya. ada ya? Ada. Oh, yang itu masuk di modul berapa Kak Prahas? 16 nih, saya coba nyoba di 16. Iya, nyoba aja salah satu tadi. Ini nanti biasanya, terima kasih Kak Pras. Ini contoh untuk penilaian yang ada rubriknya. Nanti ini nggak bisa kita langsung isi nilai 81 ini nggak bisa, nggak boleh. Jadi nanti ini tetap harus kosong dulu posisinya. Kalau mau nilai ini biasanya tugas kakak-kakak itu muncul di sini. Kalau nggak muncul di sini, biasanya kakak-kakak nanti di sini ada folder atau tulisan yang nanti kalau diklik ini akan keluar tugasnya kakak-kakak peserta. Kalau mau dilihat, diklik nanti lihat.
Terus nanti kalau mau nilainya, klik view rubrik dulu. Oke. Setelah klik view rubrik, nanti akan keluar seperti ini. Oke ya. Aduh. Kok malah hilang? Sebentar. Back aja Kak. Oke. Nanti nggak boleh diisi langsung nilai di sini. View rubrik. Nanti mohon maaf sebentar. Saya biar ada tampilan. Oke. Nanti tugasnya kakak-kakak lihat. Terus tolong disesuaikan. Hasil refleksi peserta bersumber dari pengalaman sendiri. Silakan diisi. Mau masuk yang mana? Kalau dia sangat baik, dia hijau. Kalau baik, dia apa ini? Oranye ya? Atau kuning? Nah, ini agak lebih mudah, cukup, kurang. Nah, ini tinggal diisi nanti. Tek, 50 seumpama. Baik sekali. Oh, pengalaman belajar pembelajaran yang baru. Ini baik sekali juga. Emosi-emosi yang ini baik sekali juga. Pokoknya baik sekali dulu lah. Contohnya, oh ini baik. Oh ini baik. Oke, ini baik. Sangat baik, sangat baik. Seumpama ini hanya nyoba aja ya Kak ya. Ini nggak boleh ada yang kosong ya Kak ya. Semua itemnya harus terisi. Setelah semua terisi, nanti silakan klik save. Oke, kalau sudah diklik save, nanti akan keluar angkanya otomatis di sini. Oh iya itu yang saya tanyakan Oke, Pak. ya. Setelah itu, silakan setelah itu baru ditulis komen. Selamat sama Mas, selamat. Tugas Anda sangat baik. Sama Mas seperti itu. Kayak di LMS saya kayak gitu Kak komennya itu. Silakan nanti kakak-kakak yang akan menyampaikan lah terkait dengan umpan balik. Itu ya contohnya ya. Siap Kak, siap. Oke, itu untuk penilaian. Kita share screen lagi. Ini karena waktu ini. Harusnya tinggal sedikit lagi nih. Saya agak ngebut ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa Kak, kalau memang masih ada waktu kita sampai molor nggak apa-apa Kak. Ya. Yang penting Kak, Febinya masih bisa. Siap, sebentar. Saya share screen. Oke. Ini mencoba membuat dan mengubah tautan virtual. Oke. Ini contohnya ya. Ini sekarang adalah membuat dan mengubah tautan diskusi virtual. Oke ya kakak-kakak ya. Seumpama nanti contohnya seperti ini. Nanti silakan isi yang ada hijaunya ini. Ini ada hijaunya, diklik. Atau seperti ini nanti diklik. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ya kan? Terus nanti pilih edit. Pastikan Anda berada di halaman yang tepat seperti ini. Yang ada lingkaran hijau. Klik edit untuk memasukkan tautan virtual. Ini diklik edit. Catatan, fasilitator tidak diperkenankan mengubah konten atau isi LMS lainnya selain tautan virtual diskusi. Oke. Nanti bentuknya seperti ini. Ya. Nanti di sini ada masukan ruang virtual. Ya kan, silakan diklik. Link opsionalnya silakan di copy paste di sini. Terus di save. Nah, pastikan Anda masukkan tautan di bagian link dan judul. Nah, oke, seperti itu ya. Saya coba langsung di save. Saya coba praktekkan. Gitu aja ya. Saya coba praktekkan. Saya coba cari link Zoom-nya. Copy. Salam. Sipulus dari Bapak Koli.
Ini tadi urus anak laboratorium. Oke. Contohnya seperti ini ya kakak-kakak ya, sebentar. Ini saya close. Nah, nanti masuk ke semua modul. Seumpama nanti kakak-kakak masuk ke materi 1.2C. Kuatkan pemahaman pembelajaran ini seumpama ya. Kakak-kakak masuk di proses pembelajaran ini. Silakan klik yang ada lingkaran hijaunya. Terus habis itu nanti tampilannya seperti ini. Klik edit. Edit diklik. Oke. Nanti masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Ini yang ada ini, yang kuatkan pemahaman, diturunin. Terus. Oke. Sampai di paling mentok bawah. Ini kan ada masukan ke ruang virtual nih. Diklik aja, klik kiri, link opsional, diklik. Tab. Nah, nanti di sini akan muncul di sini nih, teks sama link. Nah, ini yang link ini Google Meet sebelumnya ini dibersihkan dulu, di delete. Seperti ini. Tadi kakak-kakak sudah mengcopy link Zoom atau link Google Meet yang akan digunakan. Tadi saya sudah mengcopy. Di sini saya Ctrl V. Nah, ini link Zoom yang akan saya gunakan, yang link Zoom sekarang. Habis ditautkan di sini, langsung down. Setelah down, di sini save. Beres. Nanti itu adalah cara untuk mentautkan ruang virtual kakak-kakak. Oke? Oke, Kak. Oke, lanjut berarti. Rada cepet ini saya. Wah, Om Cuy. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah yang mencoba tadi. Ini adalah memberikan umpan balik pada forum diskusi. Nah, ini biasanya ini. Seperti biasa saja. Ini jawaban dari peserta. Memberikan umpan balik terhadap perjawaban peserta itu. Kakak-kakak tinggal, kakak-kakak, sebentar. Nah, kakak-kakak tinggal diklik di sini. Diklik di tulisan jawaban. Kasih komentar, tinggal di enter saja. Itu sudah memberikan sebuah umpan balik. Oke ya. Oke. Memberikan umpan balik quiz survei. Nah, seumpama ini ada di modul pendahuluan, modul 1.1. Silakan untuk sambil mencoba ya. Nanti bentuknya halamannya seperti ini. Silakan untuk klik moderate di survei. Ya. Selanjutnya, ini ditulis, diklik student test. Oke. Nah, nanti soal 1, contoh jawaban pesertanya apa. Nanti keluar soalnya, jawaban pesertanya apa. Silakan berikan komentarnya di sini. Kasih komentar, enter, dia udah langsung nge-save. Seperti itu aja. Oke. Oke. Mau dicoba untuk komentarnya atau cukup? Kalau yang di komentarnya? Kayaknya cukup, Kak. Bisa kayaknya. Bisa ya kalau itu ya. Seperti biasanya yang kakak-kakak lakukan itu. Biasanya kan ada diskusi itu.
Habis itu kan memberikan komentar lah. Seperti itu aja yang dilakukan. Oke ya. Oke. Selanjutnya adalah alur perekaman time span di LMS diseminasi. Oke. Mengenai time span merupakan fitur yang dapat satu merekam proses pembelajaran asinkronus dan tatap maya sinkronus, mengecek target durasi pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Terus yang ketiga menautkan rekaman sinkronus sebagai bukti proses pembelajaran. Ini adalah untuk asinkronus, sinkronus. Oke, nanti kita sambil lihat sistemnya ya. Sebentar, ini kok nge-lag. Oke. Ini alur penggunaan time span. Oke, nanti saya praktekkan saja. Ini nanti saya jelaskan. Ini nanti saya akan jelaskan. Oke. Saya langsung jelaskan saja untuk penggunaan time span. Oke. Oke. Nanti silakan kakak-kakak nanti muncul halaman seperti ini. Di sini ada beranda dan lain sebagainya. Nanti kita masuk ke time span ini. Bisa diklik kakak-kakak semua sambil mencoba. Ini klik time span. Nah, setelah diklik time span nanti akan muncul beranda seperti ini. Oke ya. Nanti akan muncul beranda seperti ini. Nah, ini umpama ini contoh saja. Ini paket modul 1, ini paket modul 2. Contohnya seperti apa? Berarti kalau seperti ini belum terpenuhi. Nanti di sini juga akan muncul. Oke. Nah, ini untuk asinkronusnya. Jadi asinkronus itu adalah kita berapa lama bernavigasi di modul itu. Jadi di modul 1.1A1 itu berapa menit. Terus 1.D2 refleksi itu berapa menit. Nah, nanti akan terakumulasikan targetnya adalah 45 menit. Ini adalah kegiatan asinkronusnya. Ya, kegiatan kakak-kakak bernavigasi di modul itu, di LMS. Oke ya. Nanti kalau ini sudah mencapai target 45 menit lebih, ini akan berganti warna hijau. Berarti tulisannya terpenuhi. Ini untuk modul 1.2, 1.3 pun sama seperti itu. Ini targetnya 90 menit, ini 90 menit. Oke, sedangkan ini adalah sinkronus. Sinkronus itu adalah kegiatan atau hasil rekaman dari kegiatan tatap maya kita. Jadi setiap kita melakukan tatap maya ini kan saya selalu merekam, ya kan? Targetnya seumpama sekarang adalah 90 menit. Makanya jangan sampai kurang dari 90 menit saat kakak-kakak melakukan proses pembelajaran. Kalau lebih nggak apa-apa, kurang jangan. Kalau kurang nanti di sini tetap akan tulisannya belum terpenuhi. Tapi kalau lebih dari 90 menit, dia akan tertulis hijau, warna hijau dan terpenuhi. Caranya, seumpama nih hasil rekaman saya, ini klik tambahan, seumpama tambahan, ini tautkan link Zoom, atau link YouTube-nya.
kakak-kakak yang tadi diupload hasil rekamannya itu tadi, yang kakak lakukan itu diupload di YouTube. Setelah itu linknya silakan ditautkan di sini, ya kan? Seumpama ini, ya kan? Terus habis itu, seumpama ini aja ya, saya contohkan aja. Seumpama ini, terus ini judulnya seumpama tatap maya modul 1 seumpama. Simpan terusan. Oke, ini waktunya saya itu kemarin 1:38 menit. Berarti ini targetnya 90 menit terpenuhi seperti ini. Oke ya. Kak, tanya. Kalau Zoom Semisal Boleh? itu tidak Suaranya diupload di kurang YouTube. keras, Kak. Halo Kak, ini Ya, seumpamanya kita tuh uploadnya nggak di YouTube tapi di Drive itu boleh nggak? nggak bisa. Ini Harus yang YouTube. diminta link YouTube. Oh, oke Kan oke di oke sini oke siap. jelas ya Kak Yuda ya, yang Mm-mm. diminta http://youtube.com. Oke, dan itu harus publik Kak atau sendiri gitu? Boleh publik, boleh tidak. Oke, Boleh di pribadi, boleh. oke, Oke? siap Kak. Iya. Oke, Intannya Kak, Oke, silakan. berarti setiap kita melaksanakan Zoom dengan peserta, kita harus selalu upload di YouTube terus ya Kak, untuk Iya, melakukan ini Kak. betul. Jadi saat saya melakukan seperti ini kan saya rekam nih Kak Habib ya. Setelah saya rekam, nanti hasil rekamannya itu saya upload ke YouTube. Setelah terupload, beres, nanti linknya itu saya tautkan di sini. Seperti ini contohnya tadi. Nanti kalau udah tercapai ya seperti ini, terpenuhi. Tapi kalau kurang dari 90, dia tetap warnanya kuning seperti ini, belum terpenuhi. Oke? Oke, Kak, coba tanya Kak. Oke. Ini kalau untuk yang tatap maya, oke, kita kayaknya sudah ada gambaran, ada paham untuk terpenuhi sesuai dengan target. Yang untuk asinkron Kak, itu Oke. maksudnya itu lama peserta dalam navigasi ke modul itu atau kita sebagai fasilitator bernavigasinya itu? Ini sebenarnya kita sebagai fasilitator dalam bernavigasi di modul itu, Kak. Di LMS itu. Jadi nanti kalau Kak Muhtarom nanti bernavigasi di sininya itu di 1.1 D2 ini bisa waktunya selama 5 menit, nanti di sini akan muncul nih 5 menit titik 51 detik seumpama. Nah, nanti ini akan muncul. Dan navigasinya itu jangan hanya cuman setelah buka didiemin aja, tapi diberikan komentar, melakukan aktivitas, dan lain sebagainya. Ini Berarti saya ajarinnya yang tertib ya. Kalau ada cerdik-cerdiknya, saya nggak mau sampaikan di sini. nggak, artinya itu memang kita sebagai fasilitator yang di dalam ini Kak ya, bukan peserta diseminasi gitu ya. Iya, tenang Kak Muhtarom. Nanti peserta nggak ketahuan kalau kita cuma 1 detik buka LMS. Enggak, kita saja. Kita sebagai fasilitator. Oke, siap. Karena siap. apa? Di sini ini, kakak-kakak saya sampaikan, di sini akan terhitung JP-nya. Terhitung JP-nya berarti nanti kita akan terhitung berapa kita dibayarnya. Tuh, berapa ya Kak? Nah, di situ saya kasih clue-nya. Jadi kalau di sini banyak tidak terpenuhi, berarti banyak dikurangi. Aduh, Kak Gambaran Habib. Kak, biar tambah semangat jadi fasil. Nah, Semangat. Spillnya jangan direkam, nanti didengerin orang. Ya, YouTube-nya Kak Febi apa ini? Mungkin kalau mau boleh di-share ini Oke, nanti mau lihat. itu ya Kak ya. Jadi ini harus Ada saya. Oke, cukup ya. Saya lanjut. Oke. Tinggal 6 slide lagi. Mohon bersabar ya, 6 slide lagi ya. Oke. Kita masuk
halaman 82 sampai 88. Ini adalah bantuan informasi dan pusat bantuan. Oke. Seperti biasa, pusat informasi dan pusat bantuan ini jika Anda mengalami kendala dalam mengakses LMS, Anda bisa mengakses pusat informasi LMS. Di sini adalah, ini linknya. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, klik menu Help, pilih pusat bantuan LMS. Di sini nanti akan masuk ke menu ini, klik pusat bantuan LMS. Semoga tidak ada permasalahan, sehingga untuk slide ini tidak perlu dipelajari secara ini. Oke, nanti bentuknya seperti ini, Kak. Pada laman pusat informasi LMS, gulir halaman ke bagian kategori artikel. Nanti masuknya kayak gini, lalu pilih judul artikel sesuai program diklat yang sedang diikuti. Silakan nanti diklik mana yang diikuti. Selanjutnya mencari solusi pusat bantuan. Kalau sudah masuk, klik pusat bantuan seperti ini. Terus selanjutnya ini adalah isi nama lengkap, email, belajar, ID Anda. Terus di sini yang kedua gulir halaman ke bawah dan lanjutkan pengisian sesuai informasi yang dibutuhkan. Terus lakukan terakhir, jangan lupa lampirkan dokumen pendukung, lalu klik tombol kirim. Ini permasalahan terkait dengan bantuan. Jika kakak-kakak belum bisa mendapatkan kendala atas jawaban kakak-kakak melalui pusat bantuan, silakan hubungin admin kelas atas masalah yang kakak-kakak alami. Terima kasih. Jadi kesimpulan terakhir untuk pusat bantuan, kalau kakak-kakak tadi masih bingung, masih belum terselesaikan kendalanya, mendingan komunikasi dengan admin kelas. Nanti kendalanya seperti apa, silakan didiskusikan agar dibantu permasalahannya. Oke ya? Oke. Termasuk tugas-tugas yang belum kita nilai dan yang perlu kita komen, Kak ya? Ya, biasanya kalau admin kelas itu akan memintanya di akhir. Di akhir. Makanya sebenarnya kita yang harus selalu aktif untuk membuka LMS-nya. Seperti itu, Kak Yuda. Oke? Untuk Kak, untuk tatap maya itu waktunya tergantung kita, Kak ya, tergantung fasilnya. Artinya kapan atau jam berapa gitu ya. Jadi kalau tatap maya itu kan sudah terjadwal harinya. Seumpama ini adalah harusnya hari Selasa. Ini sudah harus dilakukan hari Selasa. Tapi masalah waktu silahkan didiskusikan dengan peserta. Gitu ya. Jadi biasanya penjadwalan itu hanya dijadwalkan harinya. Tetapi tidak dijadwalkan waktunya pukul berapa. Oke ya. Oke, siap. Kalau ganti hari, Kak? Kalau ganti hari? Jadi gini, kalau kayak kemarin yang kita lakukan, ada kendala itu, bisa dilakukan. Tetapi jangan sampai keseringan untuk mengganti hari. Tapi kalau ada kelupaan, nah takutnya gini Kak Prahas. Jadi kita kemarin kan sempat 3 hari yang berurutan. Telat satu, akhirnya mundur semua. Kan gitu. Nah ini yang menjadi hal yang jangan sampai terjadi. Jadi seumpama ini kan udah dijadwalkan, ini kegiatan adalah sinkronus. Habis itu besok dia asinkronus. Ini kan udah dijadwalkan. Harusnya sesuai dengan harinya. Tapi kalau sudah terpaksa sekali ya tetap harus dilakukan kan. Berarti segera mungkin untuk dijadwalkan. Seperti itu. Untuk pertanggungjawaban kita sebagai fasil ke BGP itu apa memang hanya sebatas kita di LMS itu atau memang ada pertanggungjawaban lain itu, Kak? Pertanggungjawaban yang kita lakukan itu adalah hasil pekerjaan kita yang ada di LMS. Satu, kalau prosesnya di tatap maya atau kegiatan seperti ini adalah hasil rekamannya. Yang kegiatan sinkronus tatap maya.
hasil Ya, betul. rekamannya tadi yang akan dimasukkan di timestamp. Tapi kalau kegiatan yang asinkronus, kita adalah yang bernavigasi itu, pertanggungjawaban kita, sesuai dengan target waktunya. Seumpama di situ waktunya 90 menit, harus sesuai dengan target. Oke. Yang sinkronus pun juga harus sesuai dengan target. Makanya lebih baik molor waktunya daripada kurang, biar terpenuhi. Betul, betul. Kak. Makanya biasanya saya itu molor-molorin sekitar 5 atau 10 menit, biar agak aman seperti itu. Kalau kurang gimana, Kak? Kalau kurang dia nggak akan terpenuhi, Kak. Ya, konsekuensi dari tidak terpenuhi ini bisa dijoli atau gimana? Honornya kurang Kak Prahas, honornya dikurangi. Nah, itulah Dipotong. jawaban yang Biasa Kak lugas. Pras. Kasih ke Habib yang Terus lebih ini baik. satu lagi Kak Febi, Jelas ya, penilaian kalau kurang tidak terpenuhi, satu, honornya, saya pelan aja, honornya dikurangi. Enggak, ini Kak, saya tanya lagi Kak, untuk penilaian fasil itu, karena kalau saya dengar itu BGP itu juga menilai, artinya ini fasilnya bagaimana itu gimana Kak itu? Gimana penilaian fasil dari BGP itu? Silakan nanti kalau yang penilaian fasil itu kan yang peserta lakukan yang akan dinilai penilaian itu terhadap saya ya. Jadi silakanlah. Saya mah persilakan untuk kakak-kakak semua. Tapi kalau belum terbuka silakan dikoordinasikan dengan admin kelas saja. Kalau ada kendala, oh ini belum bisa melakukan penilaian, silakan untuk melakukan komunikasi dengan admin kelas. Gitu ya kamu Tarum ya. Oke, siap-siap Pak. Oke. Masih ada pertanyaan atau cukup? Ada, Pak. Ini Kak, apa bukti karya kemarin itu punya saya sampai sekarang belum ada komen, jadi saya belum berani ngunggah di PMM. Ya, ini segera nanti paling hari besok sambil saya buka-buka. Karena besok 2 hari ini saya 2 hari full sebenarnya. Cuman saya colong-colong waktu nanti ada 4 JP besok itu. Karena hari Kamis atau hari Jumat kita penutupan ya kalau nggak salah. Hari Kamis penutupan. Ya Kak. Saya besok lah. Sambil saya mendampingi asesor, saya akan melihat dan melakukan proses pembelajaran yang 4 JP itu. Jadi gini loh Kak, maksud saya kan di situ ada due date-nya untuk penguploadan bukti karya tanggal 26 kemarin ya. Berarti untuk yang di PMM itu nggak ada due date-nya Kak ya? Ya, nanti saya jawab setelah direkam ya Kak ya. Oke, siap. Oke. Nanti saya kirim pesannya saya kirim ke Kak Meta. Oke? Siap Kak, siap. Sudah cukup? Cukup Kak. Besok berarti ada 4 JP ya Kak? Cukup Kak. Cukup Kak. Oke. Kalau cukup, terima kasih. Kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan mengaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Oke. Foto ini sebagai laporan juga nggak, Kak? Nanti 1 untuk laporan juga. Yang kedua pasti untuk dokumentasi. Oke, gitu ya kakak-kakak. Siap, Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Besok kita ada 4 JP. Silakan nanti dipersiapkan untuk waktunya kita komunikasikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.